Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setiawan Official di segmen ceritaku. Baik teman-teman, sudah lama sekali, sekitar 1 minggu lebih ya saya nggak buat video di channel ini karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggal. Dan ini kondisi juga kurang begitu fit. Tapi semoga saja kita semua diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan diberi kemampuan untuk selalu berbuat kebaikan, melaksanakan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas kita yang menjadi rutinitas dan menghasilkan hasil atau menjadikan diri kita lebih baik daripada sebelumnya. Langsung saja, ini video pendek sekali karena setelah ini saya ada acara. Banyak yang bertanya kepada saya, apa hubungannya pikiran bawah sadar dan hipnosis, gitu ya. Hipnosis atau hipnotis, apa hubungannya pikiran bawah sadar dan hipnosis atau hipnotis gitu. Mungkin bagi teman-teman atau suhu-suhu di luar sana, mohon izin untuk suhu-suhu atau mentor-mentor saya menjelaskan tentang hipnosis dan pikiran bawah sadar. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu atau belum paham atau masih awam tentang hipnotis dan juga pikiran bawah sadar, wajar kalau bertanya. Tapi mungkin buat teman-teman praktisi-praktisi hipnoterapi, praktisi-praktisi hipnosis, atau mungkin praktisi NLP sudah paham apa hubungan antara hipnosis dan juga pikiran bawah sadar manusia. Tapi video ini saya khususkan untuk pemula atau mungkin yang baru mendengar kata hipnosis atau yang baru mendengar tentang pikiran bawah sadar manusia, yang baru menonton channel ini biar lebih paham dan juga selamat datang gitu ya. Hipnosis dan pikiran bawah sadar. Sebelum saya kasih tahu hubungannya, saya jelaskan dulu sedikit tentang definisinya. Ada yang disebut dengan hipnosis, ada yang menyebutnya hipnotis, ada yang hipnoterapi. Jadi tiga ini bedanya apa bang gitu kan? Karena banyak pada saat kalian Google atau search di YouTube, pada saat kalian nulisnya hipnotis ya, itu yang keluar pasti hipnotis yang mungkin menurut saya pribadi, tapi ya nggak masalah namanya konten. Menurut saya pribadi itu kurang bisa menggambarkan atau itu hanya sekedar hiburan dan itu bukan tujuan utama seseorang belajar tentang hipnosis. Coba deh kalau nggak percaya, setelah nonton video ini, search di YouTube kalian, tulis kata hipnotis pakai tis ya. Itu pasti yang keluar kayak hipnotis smart mesem, hipnotis prank hipnotis online di taksi, atau prank hipnotis dengan perempuan-perempuan yang mungkin itu saya kurang begitu suka. Tapi nggak masalah gitu ya. Ini hanya sekedar opini. Karena pada saat kita menulis hipnotis di YouTube, di search itu ya, mesin mencari YouTube itu yang keluar pasti seperti itu. Akhirnya kenapa saya kurang suka, nanti orang awam atau orang yang tidak tahu tentang hipnotis itu menganggapnya hipnotis hanya untuk itu, gitulah. Kegunaan hipnotis hanya untuk seperti itu, padahal tidak. Itu bukan kegunaan hipnotis sebenarnya. Yang memang mungkin kalau untuk hiburan nggak masalah. Tapi pada saat kita search, saya juga kaget pada saat saya search kata hipnotis di YouTube itu banyak sekali keluar yang notabene, mohon maaf, tontonan dewasa. Makanya saya jelaskan apa itu hipnotis, apa itu hipnosis dan hipnoterapi, yang mungkin sebelumnya sudah pernah saya jelaskan di video-video saya yang lalu. Ilmu yang mempelajari tentang ini adalah namanya ilmu hipnosis. Hipnosis itu ilmu yang mempelajari tentang ilmu komunikasi sebenarnya ya. Hipnosis adalah ilmu komunikasi yang ditujukan kepada pikiran bawah sadar. Nah, dari pengertian hipnosis ini mungkin kalian sudah ngerti nih sedikit, ada gambaran apa hubungannya hipnosis dengan pikiran bawah sadar. Karena hipnosis adalah salah satu ilmu komunikasi yang ditujukan kepada pikiran bawah sadar manusia. Proses melakukan hipnosis namanya hipnotis. Prosesnya namanya hipnotis. Jadi hipnosis itu adalah ilmu, nama ilmunya. Hipnotis adalah prosesnya melakukan hipnosis, itu dinamakan hipnotis, proses melakukan hipnosis ya. Hipnoterapi adalah terapi yang menggunakan teknik atau metode hipnosis.
hipnoterapi itu adalah terapi yang menggunakan metode atau teknik atau ilmu atau cara hipnosis. Itu ya, tiga pengertian dari hipnosis, hipnotis, dan hipnoterapi. Di sini saya menjelaskan tentang hipnosis dan hipnoterapi. Hipnosis dan pikiran bawah sadar manusia. Seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya hipnosis sebenarnya adalah ilmu komunikasi yang ditujukan kepada pikiran bawah sadar manusia. Kenapa ditujukan kepada pikiran bawah sadar manusia? Karena sebenarnya hipnosis ini adalah salah satu ilmu yang manfaatnya luar biasa sekali. Dia bisa memprogram pikiran bawah sadar, dia bisa mengubah kebiasaan, dia bisa mengubah keyakinan, gitu ya, dalam tanda kutip. Dia bisa mengobrak-ngabrik tingkah laku manusia. Nanti ada lagi yang namanya NLP, tapi nanti dia bisa membuat orang itu percaya, orang lain percaya kepada kita. Dia bisa membuat orang lain suka kepada kita. Dia bisa membuat kita mengubah kebiasaan negatif kita menjadi kebiasaan positif, mengubah kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan baik. Dia bisa menghilangkan fobia, dia bisa menghilangkan trauma, dia bisa pikiran bawah sadar dari hipnosis ya, dia bisa menjadikan kita, mohon maaf ada yang lewat, dia bisa menjadikan kita manusia atau orang yang hidup dengan santai, tidak gampang galau, tidak gampang baper, tidak gampang marah. Dia bisa membantu memprogram atau merencanakan masa depan kita. Itu adalah pikiran bawah sadar. Bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar atau memprogram itu semua? Salah satunya dengan teknik hipnosis. Karena di dalam teknik hipnosis, kalau nanti teman-teman mempelajari tentang hipnosis, itu teman-teman akan atau kalian akan diajari bagaimana menerobos atau membuka yang namanya critical area. Jadi sesuai dengan video yang sudah saya sampaikan dulu, ini pikiran bawah sadar, ini pikiran sadar manusia. Pada saat kita menganalisa, pada saat saya berbicara seperti ini, pada saat kita menghitung, pada saat kita melakukan hal-hal yang rasional, itu pikiran sadar kita yang main. Ada di atas. Ini namanya critical area, garis pembatas atau garis pelindung pikiran bawah sadar. Di dalam pikiran bawah sadar ada yang namanya kebiasaan, ada yang namanya keyakinan, ada yang namanya karakter, ada yang namanya pengalaman dulu-dulu, ada yang namanya banyak sekali. Database-nya manusia itu berada di pikiran bawah sadar manusia. Di hipnosis nanti akan diajari bagaimana caranya menerobos ini yang namanya critical area. Pada saat kita sudah bisa menerobos, membuka critical area ini, maka kita bisa masuk menyelami pikiran bawah sadar kita dan memprogram ini semua. Salah satunya adalah hipnosis itu. Jadi hipnosis itu ilmu komunikasi yang ditujukan kepada pikiran bawah sadar kita, yang mana pada saat kita hidup biasa, berkomunikasi biasa, itu kan kadang sering lupa, atau kadang orang yang kita ajak ngomong itu tidak nyambung karena dia main di pikiran sadar. Karena salah satu sifat atau karakter pikiran bawah sadar itu dia bisa menyimpan memori jangka panjang. Tapi kalau di pikiran sadar ini memori jangka pendek, makanya gampang lupa. Pada saat kita mengingat sesuatu gampang lupa. Ada lagi karakternya pikiran bawah sadar manusia. Kalau kita sudah bisa memahami itu, kita bisa menarik hal-hal yang di luar dari diri kita, menarik hal-hal itu. Kita menginginkan apa, itu bisa dengan teknik hipnosis atau mengoperasikan pikiran bawah sadar kita. Kita ingin bagaimana, kita pengen apa. Pada saat kita pengen berani bicara di depan, pada saat kita ingin tidak takut ini, pada saat kita ingin hidup kita lebih bahagia, itu programnya ada di pikiran bawah sadar manusia. Salah satunya dengan hipnosis. Jadi hubungan antara hipnosis dan pikiran bawah sadar itu sangat sekali berhubungan. Karena hipnosis adalah komunikasi yang ditujukan kepada pikiran bawah sadar manusia. Di pikiran bawah sadar manusia, subconscious mind, itu berisi semua database kita, database manusia. Makanya yang sering saya katakan dan sering dikatakan oleh praktisi hipnosis, 88% kehidupan manusia ditentukan
oleh program yang ada di pikiran bawah sadarnya, bukan di pikiran sadarnya. Itu teman-teman, semoga pertanyaannya terjawab, dan apa saja nanti di konten-konten selanjutnya. Nggak tahu kapan-kapan kita bahas tentang NLP ya, itu juga ada hubungannya dengan pikiran bawah sadar, ada hubungannya tentang pikiran manusia ya, tentang tingkah laku dan lain sebagainya. Jadi saya ulangi, hubungan antara hipnosis dan pikiran bawah sadar sangat erat sekali, karena hipnosis adalah ilmu komunikasi yang ditujukan kepada pikiran bawah sadar. Kegunaannya banyak sekali, bisa stake hipnosis atau untuk hiburan, bisa untuk terapi, bisa untuk memberikan self talk atau sugesti-sugesti di dalam diri kita agar lebih percaya diri, agar lebih berani, agar lebih macam-macam untuk hal-hal yang positif. Apakah hipnotis bisa digunakan untuk hal yang negatif? Tunggu di konten selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.